بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan lalu kita sudah membahas dua tanda dari tanda-tanda besar dari hari kiamat. Yang tanda-tanda itu kalau muncul maka tidak ada jeda antara tanda-tanda tersebut dan tinggal menunggu hitungan hari atau hitungan tahun, maka akan terjadi kiamat besar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadisnya adalah hadis sahih dari sanad seorang sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Nabi pernah mengatakan pada para sahabat ketika mereka sedang berdiskusi tentang hari kiamat. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian semua itu melihat 10 tandanya. Nah, 10 tanda itu yang pertama adalah ad-dukhan, asap, yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, dajjal. Dan dajjal pun kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tanda-tanda berikutnya dari tanda-tanda kiamat, yaitu yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wadabbah, kemunculan dabbah. Dabbah itu dalam bahasa Arab dari kata dabbah. Dabbah itu artinya merayap melata, berjalan di atas tanah. Maka sesuatu yang berjalan di atas tanah disebut dengan dabbah. Yang dalam bahasa kita sebut dengan binatang melata. Tetapi dalam konteks tanda kiamat itu bukan sekedar binatang biasa, tapi adalah binatang yang di luar kebiasaan kita, yang biasa kita lihat, yang bentuknya berbeda, perilakunya berbeda, dan apa yang dilakukan berbeda. Yang ini diciptakan Allah khusus muncul pada akhir zaman. Ketika ditanya, ada enggak dasarnya? Dasarnya selain hadis Nabi, ada ayat Quran. Kalau kita membuka surat An-Naml, nanti bisa dicek tafsirnya, ayat 82, itu ada satu kalimat yang Allah sebutkan, meskipun tidak menyebutkan khusus kepada ad-dabbah atau zuhur dabbah, munculnya dabbah, tetapi ini ditafsirkan oleh para ulama mufassir sebagai tanda-tanda, salah satunya adalah kemunculan dabbah. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, apabila perkataan dan ketentuan Allah telah jatuh terhadap mereka, akhrajna lahum dabbah, maka kata Allah, kami keluarkan buat mereka itu apa? Dabbah. Apa itu dabbah? Binatang. Yang seperti saya katakan tadi, yang berbeda dengan binatang-binatang yang kita lihat. Binatang ini bisa ngomong nanti. Tukallimuhum. Di sini dabatan minal ardi, binatang melata dari bumi, tukallimuhum, yang dia itu bisa ngomong. Ada nggak binatang yang bisa ngomong, Pak? Ada nggak? Nggak ada.
Kalaupun dia bisa ngomong, tapi nggak ngerti apa yang diomongkan tuh. Binatang apa itu? Burung beo. Dia bisa ngomong, tapi nggak ngerti. Dia ngikutin aja. Calam lekom gitu. Bilang assalamualaikum, calam lekom. Tapi dia nggak paham apa yang dikatakan. Kalau ini ngajak ngomong kita. Tukallimuhum annannasa kanu biayatina la yu'minun. Kalau kepanjangan dari ayat ini, ngajak ngomong mereka bahwa manusia itu nggak beriman. La yu'minun. Dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya cirinya gimana? Disebutkan dalam hadis-hadis Nabi dan memang harus yang menceritakan Rasulullah. Nggak boleh ngarang, nggak boleh pakai akal. Kalau terkait dengan hal-hal yang bersifat metafisik, tidak terlihat, maka rujukannya harus wahyu. Nggak boleh rujukannya itu asumsi, nggak boleh. Atau rujukannya itu sesuatu yang dasarnya bukan wahyu. Apa? Akal. Nggak boleh itu akal. Mencoba mengutak-ngatik. Lalu kemudian merumuskan tentang hari kiamat. Seperti yang dilakukan oleh sekelompok orang yang meramalkan hari kiamat. Itu pakai akalnya. Maka itu nggak bisa diterima dalam Islam. Dalam Islam ketika bicara tentang persoalan kiamat, dasarnya harus wahyu. Wahyu ada dua, Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah. Nah, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah yang saya gabungkan, maka binatang yang dimaksud akan turun nanti di akhir zaman, akan muncul di akhir zaman, ada ciri-cirinya. Kalau Bapak bisa hidup nanti sampai muncul tanda ini, tandanya ini. Apa? Yang pertama, binatang itu membawa tongkat Nabi Musa. Berarti tongkat Nabi Musa ada nggak tuh? Ada, cuma nggak tahu di mana. Nabi Musa salah satu mukjizatnya apa sih? Hah? Dia bisa melemparkan tongkatnya menjadi ular, berarti ada tongkatnya. Nanti binatang ini, kata Nabi, itu akan membawa tongkat Nabi Musa. Yang kedua, membawa cincin Nabi Sulaiman. Cincin Nabi Sulaiman ini cari-cari orang nih Pak. Kenapa? Karena cincinnya itu menjadi wasilah. Dia bisa menaklukkan makhluk-makhluk termasuk siapa? Jin. Cincin Nabi Sulaiman. Nanti yang bisa memakainya itu adalah dabah. Muncul. Berarti cincinnya ada nggak Nabi Sulaiman sekarang? Saya ada, cuma kita nggak tahu di mana itu. Yang kedua, dengan tongkat yang digunakan oleh dabba itu, yang merupakan tongkat Nabi Musa, binatang itu nanti akan tanda itu orang beriman kayak kita ditandai ini mukmin. Tandanya apa? Wajahnya munawwar, bercahaya. Kalau orang kafir ditandai hidungnya rubah jadi hitam. Bisa dikenali gitu Pak? Bisa. Pada saat itu akan terlihat jelas bedanya mana orang mukmin, mana orang kafir. Di mana letak bedanya? Kalau orang mukmin wajahnya bersinar, bercahaya. Kalau orang kafir hidungnya ditandai hitam. Jadi kita ngerti ini kafir nih. Kita tahu ini orang beriman. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadisnya hasan. Hasan itu artinya apa? Meskipun tidak sampai tingkatan sahih, tapi bisa dipakai. Dalam ilmu hadis, kriteria hadis dilihat dari aspek periwayatan atau sanadnya itu ada 3. Ada yang disebut dengan sahih. Sahih itu diterima. Sahih yang kedua ada yang di bawah sahih, namanya hasan. Di bawah hasan namanya dhaif. Kalau sudah bicara dhaif, maka para ulama ikhtilaf. Ada yang mengamalkannya, ada yang tidak mengamalkannya. Tergantung dari perspektif alasan-alasan yang dikemukakan para ulama. Kalau mazhab Syafi'i itu dia menggunakan al-akhdhu bil haditsid dhaif. Yang ketiga, cirinya adalah binatang itu apa? Tukallimuhum, dia bisa ngomong.
Dan omongannya itu jelas. Bukan omongan-omongan seperti binatang-binatang yang lain. Itu jelas. Dia ngerti apa yang kita omongkan dan kita ngerti apa yang dia omongkan. Yang itu nggak ada binatang seperti itu. Dari zaman dulu sampai sekarang. Nanti dia akan muncul di akhir zaman. Dan yang keempat adalah di kepalanya itu ada nur, cahaya. Ini hadis riwayat Imam Tabrani. Tapi hadisnya memang dhaif. Tetapi banyak penguat-penguat yang lain. Jadi kalau hadis dhaif nih Pak, ini kita belajar ilmunya nih biar paham. Kalau ada hadis dhaif satu, lalu ada hadis-hadis lain yang dhaif juga memperkuat, itu naik jadi hasan. Tingkatan jadi hasan. Tapi kalau hasan, lalu kemudian ada banyak hasan yang lain, naik jadi sahih li ghairih. Dia sahih karena yang lainnya. Itu ilmu hadis. Kalau ingin belajar tentang periwayatan hadis, maka perlu mempelajari ilmu hadis supaya kita tahu nih mana yang bisa kita pedomani, mana yang tidak. Supaya kita ini beragama bukan dengan ta'assub. Ta'assub itu artinya fanatik. Pokoknya kalau dia ngomong gue percayalah. Apapun omongannya, mau benar mau kagak gue percaya. Itu salah, Pak. Beragama itu nggak boleh ta'assub. Makanya ta'assub itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya? Surah Al-Baqarah. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Orang-orang Yahudi bilang Nasrani keliru. Orang-orang Kristen bilang Yahudi yang keliru. Jadi keduanya itu saling mengklaim. Dan mereka mengklaim bahwa surga milik mereka. Itu fanatik. Dikritik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dikritik sama Allah. Yang mendapatkan pahala di sisi Allah itu bala man aslama. Orang yang hidupnya dia serahkan kepada Allah. Itu Islam. Maka Islam itu sebenarnya bukan nama agama. Islam itu keberagamaan. Maka untuk mempermudah agama penamaannya perlu ada yang disebut dengan label. Supaya gampang. Apa labelnya? Islam. Udah selesai. Maka kemudian dibuatlah dalam sosiologi agama. Ada agama Kristen, agama Nasrani, ada agama Yahudi, Hindu, Buddha, Islam. Untuk mempermudah penamaan. Di dalam sosiologi itu disebut dengan labeling. Untuk mempermudah penamaan. Dan yang kelima, tandanya berdasarkan hadis dari Rasulullah, meskipun hadis ini dhaif, di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 4321 itu disebutkan gimana bentuknya itu binatang yang akan muncul di akhir zaman yang merupakan tanda besar dari kiamat. Kepalanya seperti banteng. Bukan gajah ya. Kalau gajah itu PSI. Seperti banteng. Berarti PDIP nih Pak. PDIP berarti dia. Kepalanya seperti banteng. Matanya seperti babi. Telinganya seperti gajah. Berarti ada PSI juga masuk nih. Cuma telinganya doang. Bapak tahu kan PSI simbolnya apa sih? Gajah. Diplesetkan oleh Roy Suryo. Apa gajah itu? Enggak ada ijazah katanya. Kata Roy Suryo, bukan kata saya ya. Jadi kalau nanti yang mau dituntut jangan saya. Tapi Roy Suryo. Rawahu Roy Suryo. Diriwayatkan oleh Roy Suryo. Lehernya seperti, tanduknya seperti kijang. Kalau kijang kan tanduknya itu seperti apa sih kijang? Ada seperti, bagus dia kijang tuh. Lehernya seperti burung unta. Bapak tahu burung unta? Panjang dia. Dadanya seperti singa. Warnanya seperti harimau, berarti belang-belang. Pinggulnya seperti kucing. Bapak pernah lihat pinggul kucing? Pernah lihat? Ya, kalau pinggul kucing, ya mungkin seperti harimau juga. Ekornya seperti domba jantan. Kakinya seperti unta. Bapak bayangkan seperti apa itu binatang tuh?
Seperti apa? Ada nggak sekarang binatang seperti itu? Nggak ada, Pak. Makanya disebut dengan makhluk aneh. Ini informasinya riwayat Abu Daud. Abu Daud ini termasuk kolektor hadis. Jadi kalau kita belajar hadis, ada 6 hadis atau koleksi hadis yang diterima di dalam masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, Sahih Bukhari yang tertinggi. Sahih Muslim. Kemudian hadis kumpulan Imam Tirmidzi, An-Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Nah, ditambah lagi dengan yang selainnya, Al-Muwatta, Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Musnad Imam Syafi'i, itu tambahan. Tetapi kitab-kitab hadis yang disebut dengan Al-Kutubus Sittah, 6 kitab hadis, salah satunya adalah Abu Daud. Tapi Abu Daud ini riwayatnya menurut ilmu hadis atau takhrij hadis, itu hadisnya dhaif. Kalau hadisnya dhaif, Bapak bisa percaya. Bisa juga no comment, tidak memberikan pendapat atau tawakuf. Karena ini persoalan akidah. Kalau persoalan hukum bisa dipakai. Kapan munculnya? Kalau dilihat dari susunan hadis yang disebutkan oleh Sahih Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim oleh Udzaifah Ibnu Usaid Al-Ghifari, itu terbitnya adalah atau munculnya adalah setelah matahari terbit dari barat. Kita, kehidupan kita, matahari terbit dari mana? Dari timur. Terbenam di barat. Nanti akan muncul pembahasan berikutnya. Kenapa bisa terjadi matahari terbit dari barat? Dan apa yang terjadi setelah itu? Kita akan lihat nanti secara sains. Secara sainsnya gimana ini? Ini ilmu fisika. Setelah matahari terbit dari barat, maka muncullah dabah. Makanya saya katakan tadi, 10 tanda ini munculnya berurutan, Pak. Enggak ada jedahnya. Kalau ini udah muncul nih udah muncul, itu udah enggak ada lagi taubat. Karena urutannya itu berurutan. Satu, belum baru kiamat. Makanya dari sekarang kita harus sudah mikir-mikir nih. Sobat udahlah. Ngapain lagi? Umur sudah 50 tahun masih jalan-jalan. 50 tahun masih nongkrong-nongkrong misalnya. Udah. Sisa umur kita habiskan untuk taklim. Hadir majelis ilmu. Zikir. Mendekatkan diri kepada Allah. Setiap hari harus ada kebaikan yang kita lakukan. Itu baru orang pintar tuh. Berapa umurnya Pak sekarang? Haji Mabtu. Nah, apalagi 60. Udah hadis di majelis ilmu di mana-mana hadiri, banyak zikir kepada Allah, sudah. Yang sholat yang pernah kita lupakan dulu, qodok sudah. Sekarang, karena kita udah pensiunan nih. Betul Pak ya? Ini kan generasi pensiunan semua saya lihat. Waktunya lebih banyak untuk mengkodok sholat-sholat yang tertinggal. Kalau saya belum pensiun Pak, jadi belum mengkodok nih. Kata Nabi, sesungguhnya tanda pertama atau tanda besar yang muncul adalah terbitnya matahari dari barat. Tuh, pertama. Baru kemudian keluar dabah di pagi hari. Kalau matahari terbit dari barat, pagi harinya muncul tuh dabah. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis sahih. Saat itu, kata Nabi, taubat udah nggak diterima lagi. La taubata fitil kasa. Tidak ada lagi taubat pada saat itu. Anda tinggal nunggu aja. Kalau yang sampai pada tanda ini, tinggal nunggu hari kiamat datang. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Bagaimana kondisi manusia saat itu? Berdasarkan tafsir Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami li Ahkamil Quran, Qurtubi ini adalah seorang ulama yang tinggal di Cordova. Al-Qurtubi itu bukan namanya dia, tapi laqab. Laqab itu artinya gelar yang dinisbatkan kepadanya. Gelar ini atau sebutan ini berdasarkan wilayah. Qurtubah.
Dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita disebut dengan Cordova. Cordova itu ada di mana? Di mana, Pak? Hah? Cordova? Spanyol. Jadi Spanyol itu wilayah Muslim dulu. Dan mazhab yang berkembang di Spanyol itu mazhab Maliki. Karena ada seorang ulama dari Spanyol belajar dengan Imam Malik. Yang kemudian dia kembali disebarkanlah fikih mazhab Maliki. Maka di Spanyol yang disebut dengan Al-Qurtubah atau Cordova itu mazhabnya Maliki. Mazhab Maliki itu mazhab yang menyebar di sana. Termasuk Ibnu Rus. Ibnu Rus itu dari Cordova, dari Spanyol. Dan dia mazhab fikihnya Malik atau Maliki. Tapi dia seorang filosof dan beliau juga seorang ahli fikih perbandingan. Ada satu kitab. Dan kitab itu paling saya suka saya baca. Namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dan ini kitab perbandingan fikih yang wajib diajarkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terutama kelas atau prodi perbandingan madhab. Itu kitab yang sangat bagus. Kondisi manusia saat itu kata tafsir dari Imam Al-Qurtubi, manusia dalam keadaan futur. Apa itu futur? Futur itu artinya imannya lemah banget. Karena imannya lemah, maka maksiat ada di mana-mana. Bahasanya dunia tidak seimbang lagi. Kebaikan dikalahkan oleh keburukan. Kemaksiatan merajalela. Orang nggak malu lagi melakukan pencurian terang-terangan. Orang nggak malu lagi melakukan perzinaan terang-terangan, Pak. Sekarang aja udah kelihatan. Terang-terangan kelihatan. Nggak malu dia. Mencuri, korupsi, ketangkep. Disorot kamera. Tersenyum, Pak. Malu atau girang tuh? Senang dia bangga tuh. Harusnya kan kalau orang normal ketahuan mencuri, dia harus pastinya apa? Tunduk kepala, Pak. Malu dilihat orang. Sekarang tidak, coba Pak lihat di televisi itu. Pakai rompi orange, jalannya sampai mendongakkan kepala, seakan-akan bangga dengan apa yang dia lakukan. Anda bisa bayangkan. Itu udah kelihatan. Apalagi nanti nih, kata Nabi, manusia saat itu dalam keadaan lemah imannya. Sehingga maksiat merajalela di mana-mana. Kalau maksiat sudah merajalela di mana-mana, maka di situ tanda akan terjadi kiamat. Kenapa? Nggak seimbang, Pak. Coba Bapak lihat di rumah ini, berantakan banget, Pak. Udah nggak bisa diatur. Itu dianggap kiamat tuh keluarganya. Betul nggak, Pak? Udah kiamat tuh. Itu baru gambaran keluarga tuh. Atau anak-anaknya durhaka sama ibunya. Apa dibilang? Dia punya rumah tangga yang kiamat. Artinya apa? Udah nggak seimbang lagi. Kalau udah nggak seimbang, maka itu tanda akan hancur. Kenapa dia muncul? Pertanyaan yang kita ajukan adalah warning. Peringatan. Apa warningnya? Warning terakhir, alarm terakhir, bahwa kiamat sudah dekat. Dan ini memberikan pelajaran buat manusia sebelumnya harus sudah bertobat. Jangan hidup bergelimpangan dengan maksiat. Maka ketika informasi tanda-tanda ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu warning. Ente harus sudah siap-siap lah. Nah, ternyata kata daba, ini ada istilah para ulama. Ada yang memahaminya secara seperti kita nyebutnya secara literal. Literal itu maksudnya apa? Secara harfiah. Kalau disebut dengan binatang melata yang bisa ngomong, ya bisa ngomong. Itu namanya harfiah. Tapi ada ulama yang mengatakan enggak seperti itu. Tapi makhluknya itu hanya simbolik. Kalau disebutkan tanda-tanda itu hanya metafora. Apa itu metafora? Hanya bersifat simbolik. Kata ulama yang pertama muncul nanti setelah matahari terbit dari barat. Kata ulama kedua muncul sebelum Dajjal.
Dan Dajjal yang terakhir nih nanti. Nanti habis Dajjal baru siapa? Nabi Isa. Kalau udah berantakan oleh Dajjal dunia, Nabi Isa diturunin untuk membunuh Dajjal. Nanti kita akan ceritakan. Kata ulama yang pertama bisa ngomong seperti yang lain, seperti kita. Tapi kata ulama yang berikutnya, dia mengatakan bicaranya dengan isyarat, bukan dengan verbal, lisan. Nah, berarti dari hadis ini ada dua penafsiran. Tetapi kalau bicara tentang persoalan yang bersifat metafisik dan aneh, maka pendapat pertama yang bisa kita pegang. Kenapa? Karena memang unik. Peristiwa yang terjadi mendekati hari kiamat itu yang unik-unik, Pak. Yang aneh-aneh. Kalau nggak aneh, nggak unik namanya. Misalnya apa? Matahari terbit dari mana? Barat. Uniknya itu. Itu aneh itu. Harusnya dari timur. Kok bisa dari barat? Kedua, muncul asap. Unik tuh. Maka kalau kita menggunakan standar itu, pendapat mana yang diterima? Saya berpendapat yang pertama. Harus dalam bentuk fisik. Karena itu menggambarkan makhluk aneh. Yang kedua, keanehannya itu adalah dapat bicara seperti manusia yang lain. Nah, pesan yang ingin disampaikan di dalam hadis atau tanda ini, menurut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis 2947 ini adalah bersegeralah beramal sebelum munculnya 6 tanda. Salah satunya adalah dabah. Maka sebelum muncul 6 tanda ini, kalau udah muncul 6 tanda ini udah nggak ada taubat, Pak. Sebelum muncul, maka di sisa umur kita ini, jadikan hari-hari kita sebagai investasi akhirat. Hari-hari kita. Selesai pengajian ini pulang. Apa yang kita lakukan? Kita bisa ajarkan ke istri kita apa yang kita peroleh. Itu namanya ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Atau setelah itu pulang, kita baca Quran. Lalu sholat duha. Terus kita qadha sholat-sholat yang pernah kita tinggal. Sampai waktu zuhur masuk, makan. Gitu. Baru sholat misalnya. Atau sholat, setelah itu makan. Lalu istirahat dan seterusnya, isi yang baik-baik terus tuh. Berselawat kepada Rasul, berzikir, bertasbih. Terus kita isi hari-hari kita seperti itu. Karena apalagi yang kita lakukan? Cari duit, itu cukup, udah selesai. Yang kita lakukan adalah jadikan hari-hari kita investasi akhirat kita. Yang keempat, yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah matahari terbit dari barat nih. Mana dalilnya? Hadis. Ada nggak dalam ayat Quran? Ada, cuma tafsiran. Kalau kita buka surat Al-An'am ayat 158 itu ada ayat tuh. Yang ayat ini hampir menyerupai hadis Rasulullah. Apa? Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Yauma ya'ti, hari ketika datang, ba'du sebagian, ayati rabbik, tanda-tanda Tuhanmu, yang ketika datang hari itu, kata Allah, la yanfa'u nafsan imanuha, maka iman seseorang nggak ada lagi manfaat sama dia. Kalau dia bertobat, nggak ada lagi diterima. Dia mau masuk Islam, tidak lagi diterima. Ditolak. Lam takun amanat min qablu, bagi dirinya yang belum beriman sebelum itu. Misalnya, pada saat tanda-tanda ini datang, nih, tiba-tiba ada orang memasuk Islam, nggak diterima lagi, Pak. Itu maksudnya. Kenapa nggak diterima? Karena itu dianggap penutup. Tinggal menunggu datangnya hari kiamat. Karena kalau dia pintar tuh, dia nggak akan melakukan kebaikan. Nanti pas ada tanda-tandanya baru dia beriman. Itu dianggap, kata Allah, sudah cukup. Tidak ada lagi iman saat itu, dan orang yang mau tobat
tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kata ba'du ayat. Ba'du itu sebagian ayat tanda-tanda Rabbik Tuhan kalian. Kata ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, dia mengatakan dan menafsirkan kata ayat di sini salah satunya adalah terbitnya matahari dari barat. Ini kata para ahli tafsir. Dan Ibnu Katsir ini termasuk tafsir yang populer. Di negara-negara lain, seperti di barat, tafsir yang biasa dipakai ini Ibnu Katsir. Saya pernah kuliah di Australia S2. Ada masjid, dulunya gereja, tapi dibeli jadi masjid. Setiap Sabtu kita ada pengajian. Mahasiswa-mahasiswa internasional yang dari Indonesia yang kuliah di situ, itu rata-rata kalau Sabtu berkumpul tuh. Bawa makanan sebagian, kemudian kumpul di masjid, kita ngaji. Karena saya orang IAIN yang kuliah di situ, saya disuruh ngajar. Yang nggak bisa nolak, karena kita IAIN. Nggak bisa nolak kan. Ya sudah, saya ngajar. Saya bilang saya ngajar tafsir aja. Saya cari kitab tafsir, Pak. Yang ada cuma Ibnu Katsir. Di situ. Dan memang kitab tafsir Ibnu Katsir itu populer tuh di tempat-tempat. Akhirnya saya pakai itu untuk ngajar masyarakat atau keluarga dari mahasiswa yang kuliah di Australia, terutama di Newcastle University di situ. Jadi tafsir Ibnu Katsir ini populer. Nah, salah satu tafsiran beliau ini terkait dengan ba'du ayati rabbik itu adalah tanda-tandanya terbit matahari dari barat. Kalau matahari terbit dari barat, kata Nabi, iman tidak lagi bermanfaat. Seperti yang dikatakan di dalam ayat surat Al-An'am ayat 158. Gimana logikanya, Pak? Nih, logikanya gimana nih? Ini bertentangan dengan hukum alam. Hukum alam mengatakan matahari terbit dari mana? Timur. Terbenam di barat. Ini dibalik. Kira-kira apa yang terjadi kalau dibalik? Maka terjadi perubahan. Sama dengan Bapak ini suruh muter nih. Muter nih. Muter. Setelah selesai muter nih, Pak. Bapak lalu berdiri. Seimbang nggak? Seimbang nggak, Pak? Enggak, Bapak pasti akan jatuh. Habis muter nih. Lalu kemudian suruh berdiri tuh. Pasti dia begini. Oh ya. Kenapa? Karena perputaran. Maka nanti rotasi bumi itu berubah. Kalau sekarang berputar ke barat nih, seperti orang tawaf tuh, nanti dia berputar terbalik. Bapak bayangkan, ini air nih, saya putar ke kanan. Ke kanan. Lalu saya balik, putar ke kiri. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Pak? Hah? Itu akan terjadi energi yang besar. Dari kanan ini kita putar nih terus. Lalu kita putar, pasti dia akan muncrat. Kenapa? Berlawanan energinya. Nanti akan secara sains ini, ketika itu berlawanan, maka nggak seimbang. Kalau nggak seimbang, itu akan terjadi yang disebut dengan kacau. Ketika terjadi kekacauan, maka alam nggak seimbang, maka kiamat terjadi. Nah, kita bahas dulu. Kalau ini datang, hikmahnya adalah taubat itu ditolak oleh Allah. Satu. Sehingga kita diminta oleh Nabi dari sekarang persiapkan. Itu satu. Yang kedua, amal perbuatan itu dihentikan. Dan yang ketiga, Allah Maha Kuasa. Yang biasanya matahari terbit dari timur, ini diubah sama Allah. Matahari terbit dari barat. Ini menandakan yang Maha Kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghancurkan kesombongan manusia yang merasa dirinya lebih tinggi. Apa yang terjadi? Nah, ini secara ilmiah ini. Matahari terbit dari timur akibat rotasi bumi dari barat ke timur. Agar matahari terbit dari barat, maka terjadi pembalikan arus rotasi bumi. Jadi terbalik.
Kalau ini terjadi rotasi bumi terbalik nih Pak, yang awalnya berputar seperti ini lalu berputar terbalik tuh, maka ini butuh energi. Ini ilmu fisika ya. Kalau ini butuh energi, maka ini melampaui hukum fisika biasa. Jika hukum fisika ini runtuh, maksudnya apa? Udah tidak bisa lagi diakomodir oleh hukum fisika yang terjadi saat itu, maka terjadilah yang disebut dengan the end of the universe. Kalau orang barat bilang. Akhirnya alam semesta. Kalau alam semesta akhir, itu tandanya apa? Kiamat, Pak. Ketika terjadi kiamat, berbenturan semua tuh. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha." Ketika bumi diguncangkan segoncang-goncangnya. Itu kan tadi nggak seimbang. Kalau nggak seimbang, hancur. Nah, itu artinya tanda kiamat. Dan logis secara saintifik, secara ilmiah, alam itu akan hancur ketika terjadi perubahan. Tuh. Kan nggak mungkin Allah langsung hancurkan, tetapi melalui prosesnya. Kenapa? Harus ada sebab, akibat. Sebab dan akibat. Allah bisa aja mengubah Anda. Yang zalim langsung dihukum oleh Allah, bisa aja. Tapi Allah biarin. Dikasih kesempatan untuk taubat. Makanya kata Nabi, hukuman buat umat Nabi Muhammad nggak langsung. Nanti di akhirat. Kalau dia terkait dengan persoalan zalim terhadap rakyatnya, zalim durhaka terhadap orang tuanya, itu bisa cash. Tapi kalau maksiat-maksiat yang kita lakukan biasanya itu nanti di akhir baru dibalas. Nggak langsung ditenggelamkan, nggak langsung dikirim ini dan kirim dan sebagainya. Itu umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada perdebatan ilmiah supaya kita paham. Karena Islam itu aklun, harus logis. Nggak boleh kita belajar tapi nggak tahu alasannya, harus logis. Biar kita bisa lebih tenang di dalam menjalankan Islam. Seperti misalnya sholat. Kenapa kita laksanakan sholat? Itu manfaatnya banyak. Kenapa kita ngeluarin zakat? Itu ada manfaatnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu perlu dipahami hikmahnya. Nah, di sini ada perdebatan ilmiah terkait dengan persoalan tadi tuh. Matahari terbit dari barat, tenggelam di sebelah timur, berarti rotasinya terbalik tuh. Pertanyaannya, apakah rotasi bumi berbalik atau terbalik? Rotasi itu artinya putaran. Tahu bukan rotasi ya? Di sini kan pernah belajar fisika ya? Pernah Pak? SMA. Udah lupa. Itu ada rotasi bumi itu. Bumi berputar di porosnya. Itu yang rotasi. Ada nggak? Ada di dalam Al-Quran surat Yasin ada itu. Nah, pada saat itu ketika matahari terbit dari barat, maka rotasi bumi terbalik tuh. Kalau rotasi bumi terbalik, yang terjadi tadi, dia membutuhkan energi yang sangat besar, yang itu nggak bisa ditampung lagi, maka terjadilah hancur. Logikanya gini Pak, kalau Bapak putar itu tadi, misalnya ada sesuatu yang diputar nih, diputar keras, karena rotasi bumi kan berputar. Putarannya dibalik. Apa yang terjadi? Itu bisa hancur. Sesuatu yang diputar itu akan hancur. Itu maksudnya. Dan ini adalah kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Dia mengatakan ini mukjizat di luar hukum alam. Maka hukum alam nggak bisa menampung. Itu yang saya katakan. Hukum fisika dasar itu nggak bisa menampung itu. Maka terjadilah kehancuran. Kedua, mengapa dari barat? Munculnya dari barat. Kenapa? Karena arah terbenamnya matahari simbol akhir peradaban manusia. Ini kalau tenggelam tuh, itu simbol peradaban akhir peradaban manusia. Maghrib disebut dengan ghurub. Kalau ghurub itu kan gelap. Gelap itu adalah akhir. Makanya orang kalau di malam itu biasanya dia tidur. Kalau siang, pagi, ketika masyrik muncul matahari, maka dia hidup, aktif. Muncul. Namanya disebut dengan syuruk. Syuruk itu muncul, Pak.
munculnya itu kelihatan. Nanti dia akan tenggelam, berarti dia hilang. Maka itu adalah akhir peradaban manusia. Ini tafsir Al-Baghawi. Dan bisakah sains menjelaskan? Kira-kira sains bisa menjelaskan nggak itu terkait dengan fenomena matahari terbit dari barat dan kemudian tenggelam di timur? Bisa nggak sains menjelaskan? Jawabannya nggak bisa. Karena ini berlawanan dengan hukum alam, dengan sunnatullah. Kalau dia sesuai dengan sunnatullah, itu bisa diselidiki oleh sains. Tapi kalau ini bertentangan dengan sunnatullah, hukum alam, itu nggak bisa diteliti secara saintifik. Dan ini adalah intervensi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewenangan mutlak Allah. Makanya mau diteliti secara sains, kok bisa matahari terbit dari barat? Nggak bisa Anda teliti secara sains. Tetapi dengan matahari terbit dari barat, kita bisa mengatakan akan terjadi perubahan total. Akan terjadi kebutuhan energi yang sangat besar. Kalau itu terjadi, seperti kita menampung air yang sangat besar, bisa jebol gitu Pak. Jebol tuh. Makanya harus sedikit-sedikit airnya. Tapi langsung, buk. Jangankan itu Pak, tsunami di Palu Pak. Ada satu jembatan yang terbuat dari baja. Hancur Pak dengan air tuh. Yang terjadi gelombang tsunami itu hampir pengok tuh. Bayangkan baja Pak. Bisa bayangkan baja yang kuat seperti itu. Pengok tuh dengan air yang lembut. Tapi gerakannya loh. Seperti itu Pak. Kalau seandainya rotasi bumi terbalik. Itu yang terjadi. Itu bisa dijelaskan secara saintifik. Tapi kalau pertanyaan kenapa muncul dari barat nggak bisa dijelaskan. Itu adalah intervensi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, masih ada 7 menit. Tanda yang kelima, itu turunnya Nabi Isa. Nabi Isa ini menurut keyakinan orang-orang Muslim, itu masih hidup. Nggak dibunuh, nggak disalib. Tapi keyakinan non-Muslim, orang-orang Kristen, dikatakan disalib. Kita enggak. Barrafa'ahullah ilaih. Tetapi disebutkan dalam Al-Quran, wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiya lahum. Mereka enggak bisa membunuh Nabi Isa dan enggak bisa menyalib Nabi Isa. Tetapi yang disalib dan dibunuh adalah orang yang diserupakan dengan wajah Nabi Isa. Menurut riwayat disebut dengan Yudas Iskariot. Apa yang terjadi setelah itu? Nabi Isa diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal di langit kedua. Di langit keberapa Pak? Kedua. Jadi sekarang Nabi Isa masih hidup. Dan tinggalnya di langit kedua. Nanti di akhir zaman, sebagai tanda-tanda kiamat besar, maka salah satu tandanya itu kata Nabi, Nabi Isa akan turun. Di mana turunnya Nabi Isa? Nabi Isa akan turun di Damaskus. Di satu menara putih wilayah timur Damaskus, yang saat itu orang-orang Islam sedang bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Ketika Nabi Isa datang, Nabi Isa diminta oleh orang-orang Islam, termasuk di situ yang menjadi pemimpinnya adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi ini namanya Muhammad bin Abdullah al-Imam al-Muntadhar, yang ditunggu kedatangannya. Orang Syiah meyakini, orang Sunni meyakini. Dan Imam Mahdi ini Muhammad bin Abdullah adalah min dzurriyyati Rasulillah, keturunan dari Rasulullah, dari Sayyidina Husain, jadi keturunan Husain sampai Ali bin Abi Thalib. Jadi keturunan Nabi dia terakhir. Kalau dalam Syiah imamnya dianggap imam ke-12. Disebut dengan al-Imam al-Muntadhar. Kalau kita bilang Imam Mahdi, imam yang ditunggu dan imam yang diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat nih, Nabi Isa dipersilakan jadi imam. Nabi Isa lalu kemudian mempersilakan Imam Mahdi, dia mengikuti dan menghormati syariat Nabi Muhammad SAW. Salat mereka. Setelah selesai salat subuh, Nabi Isa keluar dari masjid. Setelah keluar dari masjid, langsung dia cari Dajjal. Karena nggak ada yang bisa membunuh Dajjal, Pak. Cuma satu yang Allah takdirkan bisa membunuh. Nabi Isa. Maka kalau ada orang yang bisa membunuh Dajjal, nggak mungkin. Cuma satu yang bisa, yang Allah berikan kewenangan, otoritas untuk membunuh Dajjal, laknatullah alaih, ini adalah Nabi Isa. Nabi Isa kemudian kejar Dajjal, Dajjal kabur. Lalu kemudian dia temukan di Palestina, di gerbang Lut. Lalu ditombak oleh
Nabi Isa alaihissalatu wassalam, mati dia Dajjal. Setelah itu, Nabi Isa, dia pimpin dunia. Dunia dipimpin oleh Nabi Isa. Berapa tahun? 40 tahun. Nabi Isa memimpin dunia. Pada saat Nabi Isa memimpin, itu nggak ada lagi orang miskin. Nggak ada lagi orang lapar. Nggak ada lagi orang mencuri, orang menderita, nggak ada, Pak. Makmur. Bahkan kalau tangan Bapak ini serahkan ke singa untuk dimakan, singa nggak mau makan. Saking makmurnya, singa nggak mau makan orang. Tuh, bayangkan tuh. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Nabi Isa itu ketika dia menjadi pemimpin umat Islam saat itu, pajak atau jizyah itu dihapus. Kenapa jizyah dihapus? Karena jizyah itu dari orang-orang non-muslim kepada negara atau kekhilafahan Islam. Berarti orang non-muslim kagak ada saat itu, Pak. Semuanya udah pada mati. Semuanya pada hilang. Kenapa? Yang hidup hanya orang beriman. Kedua, salib dipatahkan. Kenapa? Karena orang-orang yang disesatkan oleh Paulus terkait dengan keyakinan yang dia ubah-ubah terkait dengan Nabi Isa, salah satunya adalah konsep salib itu penyaliban. Itu dipatahkan. Ingin mengatakan bahwa ini konsep keliru. Dan yang ketiga, babi dibunuh, Pak. Berarti haram. Dan ini yang dimakan oleh mereka itu. Orang-orang Kristen sekarang ini kan, kalau lihat kitab suci mereka, nggak boleh makan babi. Tapi mereka alihkan penafsiran yang dimaksud babi yang nggak boleh dimakan itu, babi hutan. Kalau babi yang bukan tinggal di hutan, boleh katanya. Kan gila kan? Dibego-begoin dia. Oleh siapa? Oleh pendeta-pendetanya. Dan itu sudah disebutkan oleh Allah. Dan yang berikutnya adalah hanya Allah yang disembah. Kenapa Nabi Isa menghapus jizyah? Kata Rasulullah, ketika itu yang ada cuma satu agama. Agama apa? Islam. Kalau ada agama Islam, nggak ada agama lain, berarti nggak ada jizyah. Nah, ini ada informasi dari Nabi terakhir, Pak. Supaya kita paham, saat Dajjal melakukan kerusakan di muka bumi, pengikutnya adalah orang-orang Yahudi. Yang orang-orang Israel nanti akan jadi pengikut Dajjal itu semua. Tiba-tiba Nabi Isa, putra Maryam, turun di sebelah timur Damaskus di Menara Putih dengan menggunakan dua baju yang dicelup dengan wars dan za'faran. Maksudnya minyak wangi. Seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat, ketika ia menundukkan kepalanya, air pun menetes. Ketika ia mengangkat kepalanya, air pun bercucuran seperti mutiara yang jatuh. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya, melainkan dia pasti akan mati. Orang kafir kalau cium Nabi Isa baunya, dia pasti akan mati. Sungguh kata Nabi, bau napasnya sejauh mata memandang. Lalu Nabi Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut, lalu dia bunuh. Setelah itu Isa bin Maryam mendatangi satu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal, lalu ia usap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di dalam surga. Dan ini hadis riwayat Imam Muslim. Berarti hadis sahih. Hadis nomor 2937. Kalau kita simpulkan, kedatangan Nabi Isa ini ingin membuktikan Al-Quran. Kebenaran Al-Quran. Bahwa Nabi Isa nggak dibunuh, nggak disalib. Makanya dia ada. Itu satu. Kedua, turunnya beliau secara fisik. Bukti kebenaran Al-Quran. Yang kedua, kedatangan Nabi Isa mengkoreksi orang-orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa. Karena mereka mengatakan pengikut Yesus. Pengikut Nabi Isa. Kata Nabi Isa, kau bukan pengikutku. Nabi Isa sudah katakan di dalam Al-Quran, diinformasikan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, mereka bukan pengikutku. Nah, untuk menghancurkan itu, apa yang dilakukan? Pertama, salib dia patahin semua. Salib itu kan dijadikan sebagai simbol penghambaan mereka terhadap Yesus. Kedua, babi yang mereka makan tuh, yang dia halalkan pada dalam kitab suci mereka diharamkan, itu dibunuh sebagai simbol penghapusan hukum yang menghalalkan yang haram. Itu hikmahnya. Nah, karena itu maka
Dengan kedatangan Nabi Isa, maka tinggal menunggu 40 tahun aja Nabi Isa hidup tuh, 40 tahun. Nah, ketika Nabi Isa 40 tahun hidup lalu meninggal, dia disolatkan seperti orang-orang Islam meninggal. Disolati, pertama dikafankan, disolatkan, dikuburkan seperti orang Islam. Kenapa? Nabi Isa itu Muslim. Jadi bukan Nabi Isa bukan Kristen. Nabi Isa itu adalah Muslim. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Muslim. Maka istilah Islam itu bukan dalam pengertian agama, tapi Islam adalah keyakinan, keberagaman kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Untuk memudahkan pemahaman kita, maka disebutlah agama kita Islam. Saya dipahami Pak ya? Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan jam 6:02. Semoga apa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini bisa jadi ibrah buat kita. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.